Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati para alim, para ulama, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mari kita syukuri nikmat Allah ini. Di hari ini Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas di hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, sekedar penyegaran kembali bahwa Islam itu dibangun atas 5 landasan, ya, yaitu terkait dengan bagaimana kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mewujudkan iman kita ada, meyakini betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini betul bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi itu pintu pertama, sebagai landasan kita bahwa nanti berhak juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan hadiah dari Allah, mendapatkan surga Allah ketika kita pintunya adalah keimanan kita kepada Allah, pintunya meyakini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka nanti dalam sebuah landasan hadisnya nanti saya bacakan, banyak beberapa redaksi hadis, tapi yang nanti saya ambil adalah dari hadisnya Imam Bukhari. Yang kedua terkait dengan perintah sholat. Nah, ini yang jadi unik tadi. Sholat ini adalah satu bentuk kewajiban ketika kita sudah mengambil menjadi orang muslim dan sekaligus mendapatkan hidayah dari Allah, maka sholat ini menjadi kewajiban gitu. Ya, sejak kita ini akil balik, ya, sampai nanti Allah telah memanggil kita atau dengan ada uzur syar'inya gitu. Nah, kadang masih ada yang melaksanakannya ketika kondisi nyaman gitu, ya. Sebenarnya sholat ini baik nyaman atau tidak gitu, itu tetap direspon lebih dahulu dengan berbagai cara yang telah diajarkan melalui aturannya gitu. Contoh kasus tadi itu, saya ya memang ketemu dengan pasien, kemudian saya tanya terkait dengan sholatnya bagaimana gitu. Karena memang sedang mendapatkan musibah, ya, kecelakaan, kemudian juga ada kemudian tidak bisa bangun, tidak bisa duduk gitu kan. Jadi kan tidak nyaman itu. Saya tanya bagaimana sholatnya Pak gitu. Nah gitu, ibunya menjawab, ya Bapak belum bisa sholat karena belum nyaman gitu. Nah, ini yang saya garis adalah belum nyamannya ini, ya. Jangan sampai nanti ketika sholatnya nunggu nyaman kan, gitu. Maka tidak nyaman pun di dalam Islam itu tetap ada aturannya. Misalkan normalnya dia ada berdirinya, ada duduknya, ada berbaringnya ketika ada sesuatu hal yang menghalanginya gitu. Nah, sehingga mari Bapak Ibu sekalian, jangan disikapi sholat itu nunggu nyaman tadi, ya, nunggu sehat. Nah, pedang sakit tidak sholat, bukan gitu. Ya sehat ya kita sholat, kemudian yang sakit juga sholat, kemudian sesuai dengan kemampuan gitu. Ya tidak mampu berdiri ya dengan tiduran gitu. Kemudian tidak mampu untuk wudhu, bisa kok diatasi dengan tayamum gitu. Karena kita menjadi perintah, sholat menjadi perintah Allah dan ada landasannya gitu. Adalah supaya kita melaksanakan sholat tersebut. Ini saya ulang, mumpung mari kita dalam kondisi sehat, ya, kita mengkaji ilmunya,
Kondisi sehat memang sholat kita nyaman, nikmat gitu. Kondisi tidak sehat atau sedang sakit dilaksanakan dengan kondisi sesuai kemampuan kita, meskipun tidak nyaman tadi gitu. Jadi tetap dilaksanakan ya. Tadi ya terus saya beritahu Bapak, monggo kok bisa dengan tayamum, bisa kok dengan tiduran gitu. Hanya oh bisa toh. Saya kira tak nunggu nyaman dulu nah, gitu. Nah tadi alhamdulillah si pasien ini terus bisa merespon, hanya nanti setelah zuhur bisa tayamum, kemudian bisa melaksanakan sholat begitu. Jadi sungguh indah ketika kondisi sakit tetap bisa beribadah, insya Allah doanya makbul, doanya diijabahkan begitu. Saya sarankan ya, di samping doa untuk dirinya juga untuk keluarganya gitu. Karena kondisi sedang dekat kepada Allah, itu sedang khusyuk kepada Allah, insya Allah doanya adalah diijabahi gitu. Itu adalah terkait dengan perintah sholat. Yang ketiga adalah terkait dengan perintah melaksanakan zakat. Ini juga sama. Samanya bagaimana? Kadang ketika orang itu nanti jadi awal gitu ya, baru sedikit itu mungkin mengeluarkannya tidak iman, tapi begitu hartanya banyak gitu. Nah itu nanti sudah mulai mereka-reka bagaimana bisa mengeluarkan nanti sedikit zakatnya gitu. Nah, jadi ini sama-sama kualitasnya kepada hamba Allah bagaimana meresponnya. Sholat ya harus direspon dengan sebaik-baiknya, begitu juga perintah zakat ya. Kan masih hitung-hitungan nanti sudah ada nisabnya, ada satu haulnya, misalnya setara dengan 85 gram ya emas, kan harus dikeluarkan 2,5%. Kelihatannya kalau masih segitu masih ringan gitu, tapi begitu kasih hartanya nanti tambah-tambah itu. Nah itulah panggilan iman, dan itu kewajiban harus dikeluarkan. Dan memang lagi-lagi di Indonesia terkait dengan zakat ini masih minim ternyata, belum imbang antara tadi orang melaksanakan sholat dengan orang yang mengeluarkan zakat. Atau kadang memang dikelola sendiri juga ada, jadi sehingga belum tercatat. Coba kalau sudah bisa tercatat semua nanti bisa ada data gitu. Oh yang kaya sekian, yang mengeluarkan hartanya sekian ya, tapi ini belum ideal ya di negeri kita karena masih belum imbang. Maka bisa dilihat tadi, oh ternyata orang yang sholat tadi masih bisa disaring lagi. Bisa jadi orang yang enggan melaksanakan zakat itu dikoreksi sholatnya, oh ternyata sholatnya juga masih bolong-bolong misalkan ya. Hartanya banyak tapi sholatnya belum dipikirkan gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Diperes lagi, oh sampai subuhnya sedikit, masih sedikit di beberapa masjid mushola. Nah, adalah tanda-tanda antara sholat dan zakat itu belum imbang, belum ideal. Kalau mungkin sholatnya di masjid di mushola itu banyak dan mereka banyak orang kaya, insya Allah pasti nanti zakatnya juga akan mengikuti, yang zakat akan banyak gitu. Maka karena dua-duanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah juga terkait dengan ada hadis itu ada dibalik ya, dibalik itu ada haji dulu gitu. Ya, melaksanakan ibadah haji ketika itu manistato'a ilaihi sabila, ketika dia diberikan kemampuan ya, perjalanannya, hartanya dan juga fisiknya gitu. Saat ini Bapak Ibu sekalian ya, kita doakan yang akan melaksanakan ibadah haji, karena di samping fisiknya sehat juga tadi hartanya harus banyak gitu. Karena sekarang kan sekitar 56 ya harus dimiliki sampai nanti dapat subsidi itu. Kalau sudah punya porsi 25 juta di situ, kemudian tinggal nomboknya itu sekitar 31 juta, berarti kan 56 ya itu. Kemarin saya ketemu dengan jamaah, Mas nek wong loro yo akeh yo berarti 62 Bu gitu. Karena 31 kali 2 62, harus nambah 62 Bu Pak gitu untuk berangkat suami istri gitu. Nah, tetapi karena ada kesungguhan, dia punya tabungan, ternyata tabungannya lupa, oh iya saya punya tabungan gitu. Akhirnya hari berikutnya ngabari, Pak alhamdulillah saya bisa melunasi insya Allah gitu. Karena ternyata saya sudah siapkan tabungannya begitu. Nah itu
Ini juga perintah tadi, juga perintah dari Allah bagi yang mampu, ya, baik perjalanannya, kemudian hartanya, kemudian fisiknya. Ada yang hartanya banyak, kemudian perjalanannya aman, tetapi fisiknya tidak memungkinkan, ya akhirnya tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Mungkin nanti dengan cara badal itu bisa, karena memang tidak bisa lagi melaksanakan, ya dibatalkan bisa, atau namanya badal haji kan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan perintah puasa. Nah, ini puasa juga perintah Allah. Jangan sampai nanti aku kurang nyaman, perut saya enggak puasa dulu lah, nanti kalau sudah nyaman badan gitu. Memang boleh ketika sakit meninggalkan puasa, nanti diganti dengan hari yang lain ketika sehat. Tetapi jangan sampai alasan sederhana tapi jadikan alasan untuk tidak puasa. Sungguh iman ketika puasa Ramadan datang kemudian kita tidak melaksanakan puasa Ramadan gara-gara sepele. Misalnya sepele itu ya, nanti sepele itu kan banyak terjemahannya gitu ya. Bepergian, padahal pergian itu tidak jauh ya. Nah, kemudian wah aku musafir, nah itu kemudian tidak puasa, jangan. Ya harus disesuaikan uzur syar'inya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ini saya bacakan hadisnya terkait dengan Islam itu dibangun 5 landasan itu. Kan Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Ini hadis-hadis dari riwayat Bukhari tadi, Imam Bukhari. Jadi nanti ada hadis yang lain hampir setara, semirip dengan hadis ini. Ada tambahan tadi manis tatuanya ilai sabila, kemudian ada yang ditaruh antara haji dan puasa itu beriringan. Ada yang puasa dulu, kemudian haji. Kalau ini ada haji dulu baru puasa. Tidak masalah, yang jelas 5 landasan itu menjadi dasar kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mudah-mudahan dengan 5 ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepentingan lain, karena nanti kembalinya adalah kepada kita lagi, bukan kepada Allah. Tetapi ini perintah Allah, mari kita sikapi, mari kita respon dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.